Nah, ini adalah modifikasi dari pendekatan waterfall tadi. Ini menjadi aliran yang paralel, bisa overlapping beberapa fase. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi kuliah untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya, kita akan melihat tentang pendekatan SDLC secara adaptif. Pendekatan SDLC secara adaptif ini didasarkan pada model spiral atau aliran yang evolutionary, di mana tahapan dalam pengembangan sistem ini ketika selesai dibangun dapat dilakukan iterasi. Nah, iterasi ini dapat digunakan untuk meminimalkan resiko. Ketika ada kebutuhan dari customer atau kebutuhan dari pelanggan yang masih harus ditambah, maka kita bisa lakukan ulangan kembali atau iterasi kembali. Nah, pekerjaan ini dilakukan secara berulang sampai kebutuhan dari customer ini terpenuhi. Masing-masing dari ulangan ini adalah perbaikan dari hasil sebelumnya. Jadi ketika kita selesai melakukan satu proses, dari tahapan awal sampai tahapan selesai, dan kemudian masih ada kebutuhan yang kurang, maka kita iterasi lagi dengan menambahkan kebutuhan baru ini. Asumsi untuk melakukan pekerjaan berdasarkan pendekatan SDLC adaptif ini adalah tidak ada satu pekerjaan yang dilakukan sempurna pada tahap pertama. Jadi tidak ada pekerjaan yang sekali jalan langsung lengkap. Itu asumsi dasarnya, sehingga kita harus lakukan iterasi lagi atau pengulangan lagi. Nah, rangkaian-rangkaian proyek kecil dapat dilakukan setiap tahap iterasi. Kita tidak harus menunggu sampai proyek itu lengkap semuanya. Kita bisa mulai dulu dengan satu fungsi. Setelah satu fungsi selesai, kita ulang lagi, tambahkan fungsi berikutnya. Setelah selesai, kita tambahkan fungsi berikutnya sampai semua fungsinya lengkap. Itu adalah konsep dasar dari proses iterasi. Model pertama yang menggunakan konsep ini adalah incremental model. Incremental model ini merupakan gabungan antara model linear sequential dan paralel, di mana setiap satu tahapan linear menghasilkan sebuah produk yang bisa di-deployment atau di-deliver kepada pelanggan dan kepada customer kita. Setiap increment akan menghasilkan satu produk, dan kemudian jika ada tambahan lagi, maka kemudian di-increment lagi, ditambahkan lagi dengan fungsi berikutnya, dan kemudian di-increment lagi sampai pada increment yang kesekian berdasarkan kebutuhan dari pengguna atau pelanggan kita. Dan ada juga model yang lainnya, yaitu model prototype. Model prototype ini melakukan beberapa fase secara bersamaan. Jadi biasanya fase yang dilakukan secara bersamaan adalah analysis, design, dan implementation. Itu bisa dikerjakan bersamaan dan bisa diulang-ulang sampai semuanya lengkap. Jadi misalkan kita awali dengan communication. Setelah communication, kemudian ada di sini quick plan, modeling, quick design. Quick plan sampai modeling, quick design, dan construction of prototype kita bisa ulang-ulang sampai beberapa kali sampai ini lengkap. Ini bisa dikerjakan jadi sambil planning, bisa sambil langsung desain, bisa langsung sambil coding, diulang-ulang lagi. Nanti ini akan keluar satu prototype-nya di sini. Nah, prototype ini kemudian kita delivery kepada customer kita, dan kemudian kita minta feedback dari customer kita. Oh, kata customer sepertinya harus tambah ini, maka kita ulang lagi, kita bisa ulang lagi, dan kemudian kita lakukan lagi planning, desain bersamaan, dan kemudian nanti akan keluar prototype. Jadi setiap prototype yang akan kita keluarkan itu adalah hasil perbaikan dari prototype sebelumnya berdasarkan feedback dari customer atau dari pelanggan kita. Sampai selesai semua tahapan ini dikerjakan, dan kemudian setelah kita bawa kepada customer dan menurut customer itu sudah cukup, maka prosesnya bisa selesai. Nah, ada kelebihan dan kelemahan dari prototype ini. Jadi memang kelebihannya, jika tadi pada waterfall ada kelemahan, yaitu customer tidak bisa melihat contoh dari sistemnya, sedangkan dalam prototype ini sangat dimungkinkan bagi customer untuk melihat prototipenya atau contoh perangkat lunak yang sedang dikembangkan karena berinteraksi setiap saat dengan customer. Kemudian prototype juga bisa meyakinkan customer kita bahwa proyek bisa dikerjakan dalam waktu yang cukup cepat karena tadi ada quick design. Jadi sambil kita plan, sambil kita desain, sambil kita juga buat prototipenya. Kemudian setelah selesai prototipenya kita langsung bawa ke customer sehingga customer bisa selalu melihat perkembangan dari proyek pengembangan perangkat lunak kita. Dan interaksi yang intens ini antara developer dan customer itu bisa membantu mempercepat proses perbaikan dari sistem, dan ini juga bisa membantu proses pemahaman dari kebutuhan-kebutuhan sistem bisa dipahami dengan baik. Karena proses desainnya yang cepat, bisa saja ada beberapa data yang kurang, bisa saja desainnya itu menjadi desain yang tidak lengkap. Jadi karena kita melakukannya dengan cepat,
bisa saja ada fungsi-fungsi tertentu yang tertinggal, dan ini bisa menjadi desain yang bisa kita katakan lemah. Jadi desainnya tidak sangat jelas, dan ini bisa membuat kita berkali-kali melakukan desain karena belum kita rencanakan dengan sangat baik dan sangat rinci seperti pada tahapan waterfall tadi. Nah, ini bisa jadi kelemahan dari prototype. Selanjutnya ada evolutionary model, yaitu spiral. Nah, ini hampir sama dengan yang sebelumnya, tetapi pada evolutionary model, yaitu pada model spiral khususnya, digabungkan kelebihan dari prototype yang bisa iteratif tadi dan kelebihan dari waterfall yang pengembangannya sangat terkendali atau tahap per tahap. Pada tahapan spiral ini, setiap kali dilakukan satu iterasi, itu adalah untuk mengembangkan satu versi perangkat lunak dengan satu fungsi tertentu. Jadi, tahapannya adalah kalau misalnya tadi pada waterfall semua fungsinya harus kita definisikan di awal, tetapi pada spiral ini pada tahap awal kita definisikan satu fungsi secara rinci, secara jelas, dan kemudian kita kembangkan fungsi itu. Setelah selesai kemudian kita lanjut ke iterasi berikutnya. Jadi iterasi ini adalah sifat dari prototipe yang tadi bisa melakukan beberapa iterasi. Kita lanjut lagi untuk mengembangkan fungsi berikutnya. Selanjutnya setelah selesai fungsi ini kita konsepkan lagi, kita rencanakan lagi untuk pengembangan fungsi yang berikutnya sampai beberapa kali ulangan, sampai beberapa kali pengembangan, sampai semua fungsinya menjadi lengkap. Jadi mulai dari satu fungsi dasar, dikembangkan dengan baik, berurutan, kemudian diulang lagi pada fungsi berikutnya dan pada fungsi berikutnya. Jadi pada tahapan spiral ini intinya adalah kita mengembangkannya dari versi yang satu fungsi tertentu yang belum lengkap menjadi versi yang semakin lengkap setiap kali dilakukan satu iterasi atau setiap kali dilakukan satu ulangan. Jadi pada model spiral ini intinya adalah kita melakukan setiap tahapan pengembangannya itu berdasarkan konsep dari waterfall, satu tahapan ke tahapan berikutnya direncanakan dengan baik, dan kemudian kita gabungkan dengan konsep dari prototype yang bisa iteratif atau bisa berulang. Tetapi perbedaannya adalah jika pada waterfall kita konsepkan atau kita rencanakan semuanya dari awal, semua fungsi yang ada dalam perangkat lunak kita itu dari awal dengan lengkap, tetapi jika dalam spiral itu setiap fungsinya satu persatu. Jadi pada tahapan awal satu fungsi tertentu kita rencanakan dengan baik, analisis desainnya, kemudian setelah selesai kita ulang lagi, tambahkan fungsi berikutnya, kemudian kita ulang lagi, iterasi berikutnya, tambahkan fungsi yang lainnya. Ada 5 tahapan pada model spiral ini, yaitu diawali dengan communication, kemudian ada planning, modeling, construction, dan deployment. Pada tahapan planning ini sama seperti tahapan planning yang ada pada waterfall, yaitu estimasi waktunya, penjadwalannya, analisis, risk analisisnya. Nah, selanjutnya yang menjadi berbeda adalah pada tahapan modeling. Jika pada tahapan waterfall, analysis and design dibedakan 2 tahapan, sedangkan pada spiral, modeling itu analisis dan desain digabungkan dalam satu tahapan yang disebut dengan tahapan modeling. Jadi pada tahapan ini langsung dilakukan analysis and design. Setelah selesai kemudian lanjut ke tahapan berikutnya yaitu construction, langsung melakukan pengkodean dan tes juga bersamaan di sini, dan selanjutnya adalah delivery. Pada tahapan delivery ini penting bagi developer untuk mengetahui feedback dari customer kita. Pada tahapan deployment ini penting bagi developer untuk mengetahui feedback dari customer kita. Bagaimana hasil dari perancangan kita, bagaimana fungsi yang sudah kita kembangkan, seperti apa masukan dari customer, itu yang harus dipertimbangkan dengan baik. Dan kemudian kita lanjut lagi ke tahapan communication untuk mengembangkan fungsi yang berikutnya. Selanjutnya kita lakukan lagi planning untuk fungsi tersebut, kita lakukan modeling lagi untuk fungsi itu, construction untuk fungsi itu, dan kemudian kita lakukan deployment lagi untuk fungsi berikutnya. Jadi setelah selesai katakanlah 2 fungsi awal, kemudian kita communication lagi dengan customer kita untuk pengumpulan kebutuhan pada fungsi yang berikutnya, sampai seberapa banyak fungsi yang dibutuhkan oleh customer kita dalam perangkat lunak yang kita kembangkan ini. Jadi setiap satu kali iterasi selesai satu fungsi tertentu dari perangkat lunak kita sampai semua iterasinya selesai dan kemudian menjadi versi perangkat lunak yang semakin lengkap. Tahapan yang ada pada model spiral ini saya ambil dari referensinya Pressman.
dalam bukunya Software Engineering 7 Edition. Nah, setiap tahapan ini akan berbeda jika kita menggunakan referensi yang berbeda. Contohnya di sini saya juga memperlihatkan atau mengambil referensi dari bukunya Schatzinger, yaitu System Analysis and Design in Changing World 6 Edition. Dapat dilihat bahwa di sini tahapannya berbeda, agak sedikit berbeda dari tahapan Pressman tadi. Tetapi intinya tetap sama, jadi setiap kali satu iterasi selesai, maka ada prototype system yang kita kembangkan. Kemudian kita lanjut lagi ke tahapan berikutnya yang semakin lama semakin besar sistem itu. Mulai dari yang masih paling kecil, berlanjut sampai selesai, sampai semua sistemnya menjadi lengkap. Yang berbeda adalah tahapan-tahapannya. Jika pada tahapan dari Pressman tadi ada tahapan communication, selanjutnya ada modeling, ada construction, dan ada deployment, tetapi menurut Schatzinger tahapannya itu terdiri dari analysis and design, kemudian ada construct prototype, kemudian nanti pada construct prototype ini selanjutnya dilakukan test dan integrate, dan ada planning lagi untuk next iteration. Namanya saja yang berbeda tetapi konsep pemikirannya tetap sama. Jadi tergantung dari mahasiswa sekalian mau ambil dari sumber mana, apakah dari sumber Pressman, Schatzinger, atau sumber-sumber yang lainnya. Nah, jika mengambil dari sumber-sumber itu, maka tahapannya harus ditentukan berdasarkan sumber yang kita ambil atau kita gunakan itu. Baik prediktif maupun adaptif, kedua-duanya tetap menggunakan SDLC atau tetap menggunakan tahapan SDLC, System Development Life Cycle. Aktivitas dari setiap tahapan tetap sama, tetap kita awali dengan planning, perencanaan, dan tetap selesai dengan support, maintenance, ataupun deployment. Tahapan memang tidak selalu bisa berjalan berurutan dalam pengembangan perangkat lunak. Ada tahapan yang tadi contohnya di prototype, ada tahapan yang digabungkan bersamaan, analisis, kemudian pada spiral juga ada analisis dan desain yang digabungkan bersamaan. Ada yang lain semuanya harus dikerjakan berurutan. Tetapi intinya bahwa setiap tahapan itu tetap semuanya dikerjakan, mulai dari planning, kemudian analisis, kemudian desain. Ada kalanya analisis dan desain dikerjakan bersamaan, atau bisa juga tahapan itu overlapping. Jadi seperti yang tadi, sambil kita melakukan analisis, sambil kita juga sudah bisa melakukan desain. Sambil kita melakukan desain, kita masih melakukan sisa-sisa dari analisis. Yang menjadi intinya adalah dalam pengembangan SDLC, 5 tahapan utama tadi tetap dikerjakan. Prosesnya bisa tidak berurutan, bisa overlapping, tetapi semua prosesnya tetap harus dikerjakan. Dan yang berikutnya adalah pekerjaan pada setiap tahapan bisa saja selesai pada iterasi pertama. Jadi misalkan tahapan proyek selesai dan kita tidak perlu kembali lagi untuk mengiterasi atau mengulang tahapan proyek. Bisa saja setelah kita iterasi, kita mulai dari analysis and design, atau setelah kita iterasi, kita hanya iterasi mulai dari design implementation, kita tidak perlu harus ulang dari awal. Ini yang harus kita ingat ketika kita menggunakan atau kita memilih dari masing-masing model SDLC yang tadi sudah dijelaskan. Perlu kita ingat bahwa tidak ada model yang sepenuhnya benar dan sepenuhnya salah. Semua model itu baik, tetapi berdasarkan kebutuhan dari pengembangan proyek perangkat lunak kita. Bisa saja ada keadaan tertentu yang kita lebih cocok menggunakan waterfall, maka kita tidak bisa paksakan bahwa kita harus pakai spiral. Begitu juga bisa saja ada keadaan tertentu di mana kita dipaksakan untuk mau tidak mau menggunakan spiral atau mau tidak mau menggunakan prototype, karena kebutuhan dari pengembangan perangkat lunak kita itu berbeda. Sehingga untuk memilih model mana yang cocok adalah disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan perangkat lunak kita. Seperti yang saya sudah singgung di awal tadi, bahwa ada pertimbangan tertentu model mana yang harus kita pilih. Selain 4 model yang sudah saya jelaskan tadi, masih ada model-model lain yang belum saya jelaskan. Mahasiswa bisa belajar sendiri, bisa cari referensinya dari buku-buku yang sudah sempat saya sebutkan tadi. Contohnya dari bukunya Pressman, masih ada model lain yang belum juga sempat saya jelaskan. Dari bukunya Schatzinger itu juga bagus, ada model yang lainnya, dan saya juga rekomendasikan dari bukunya Kendal dan Kendal. Itu juga merupakan salah satu buku referensi jika belajar atau jika ingin mengetahui model-model pengembangan sistem yang lainnya. Nah, mahasiswa bisa mengambil dari model-model yang lainnya, tidak harus berpatokan pada 4 model yang sudah saya jelaskan. Tetapi 4 model ini memang adalah model yang banyak digunakan
dalam pengembangan perangkat lunak. Sebagai penutup, kembali diingatkan bahwa setiap model ini semuanya baik sesuai dengan kebutuhan pengembangan perangkat lunak kita. Jika perangkat lunak kita perlu untuk kita lakukan iterasi, maka kita bisa menggunakan pendekatan yang evolutionary model tadi atau yang incremental model. Tetapi jika pengembangan perangkat lunak kita sudah yakin hanya satu kali jalan, maka kita bisa langsung memilih waterfall model. Ketika nanti Anda mengembangkan perangkat lunak, silakan sesuaikan kebutuhan Anda dengan model seperti apa yang Anda perlukan. Demikianlah pemaparan materi kali ini. Jika ada pertanyaan, dapat menghubungi kontak yang ada. Semoga penjelasannya dapat dimengerti dengan baik oleh mahasiswa sekalian dan semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.